Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 25 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Yakobus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yakobus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kisah hidup Santo Yakobus tidak banyak diketahui. Yang pasti, seperti dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, dia adalah satu dari antara 3 rasul yang cukup punya tempat istimewa dalam beberapa peristiwa bersama Yesus. Beberapa kali ketiga rasul itu diajak oleh Yesus secara terpisah dari rasul-rasul lainnya untuk suatu pelayanan. Bahkan sampai menjelang akhir hidup Yesus, di Taman Getsemani, ketiga murid itu termasuk Yakobus menyertai Yesus dari dekat ketika dia berdoa dalam sakrat maut. Yang jelas, Yakobus juga rasul-rasul lainnya telah melayani jemaat dan menjalankan perutusan Yesus sampai mati sebagai martir. Menurut tradisi, Yakobus menjadi uskup Yerusalem dan mati dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kiranya Yakobus telah melaksanakan ajaran Yesus untuk tidak seperti bangsa-bangsa lain yang memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras, melainkan menjadi hamba dan pelayan seperti Yesus melayani dan menyerahkan nyawanya demi keselamatan semua orang. Yakobus mengikuti Yesus dengan setia sampai mati dengan cara yang serupa dengan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ajakan Yesus untuk melayani dan berani berkurban serta menyerahkan hidup bagi sesama berlaku untuk kita semua, murid-murid Kristus. Setiap pengikut Kristus mesti bertumbuh
untuk semakin menyerupai Dia dalam sikap dan tindakan. Jika sikap melayani itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, akan mewujud dimanapun dan dalam keadaan apapun. Melayani akan menjadi habitus atau kebiasaan kita. Maka marilah kita semua dipanggil untuk melayani seperti yang telah diteladankan Santo Yakobus yang hari ini kita peringati bersama. Di dalam relung hati, ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini, hingga kau memanggilku. Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikanku murid-Mu, mengabdi, melayani Tuhan, di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran, kehidupan-Mu, mengabdi, melayani Tuhan, di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran, kehidupan-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.